gitu loh, karena ini 323 nih, setengahnya mana nih? Udah biasa ya. Ini kayaknya banyak Gen Z nih. Coba kalau kita lihat ya, ada dari IAIN Ponorogo. Mana nih? Mana yang dari IAIN Ponorogo? Ini banyak banget yang daftar. Halo ya. Ada dari Banyuwangi gitu juga ya. nih. Oke. Ada dari Banyuwangi juga Mbak Andi. Oke, dari mana lagi nih? Ada dari IAIN, Ponorogo tadi sudah ya. Ada yang dari IPDN, ada yang dari Fatayat NU Cianjur. Ada dari Madura juga ini, jauh banget ini dari Madura. Dari saya jauh. Ada dari UIN Jakarta. Oh, banyak juga nih orang Jakarta nih. Gus Durian. Ada juga dari Semarang, Mbak Andi. Ada yang dari Sulawesi Selatan juga nih kayaknya nih. Ada dari Cirebon juga tentunya Mbak Andi. Banyak juga nih dari Cirebon. Ini kenapa nih media Mubadalah kayaknya langsung error nih, langsung zeret, langsung banyak nih. Kenapa tuh? Ada siapa lagi Mbak Iko? Ini kayaknya banyak. Ada yang dari Sulawesi Selatan juga ada tuh. Ada dari Gorontalo ini. Ada jauh sekali nih dari Gorontalo. Nah ini teman yang dari Gorontalo ada nggak nih pesertanya hadir nih? Sayangnya nggak bisa titip absen nih di ruang kelas kita hari ini. Ada siapa lagi? Jangan-jangan titip absen lagi ini. Ada dari UIN Bandung. Wah ini banyak ya. Ada dari mana lagi nih? Ada dari Indramayu. Ini ada dari Sleman, Yogyakarta. Oh banyak ya. Jadi kayaknya emang kelas online itu jadi mempersatukan juga ya. Betul. Yang jauh. Dari Jakarta juga ada Mbak Andi. Ya. Oh dari Jakarta ya. Tadi ada UIN Jakarta ya. Kalau aku lihat tadi. Ini kayaknya banyak kan mahasiswa. Mahasiswa kayaknya emang lagi udah nggak kuliah berapa lama nih offline-nya. Udah setahun ya. Jadi kangen gitu ya. Online aja gitu ya. Ini mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Kangen masuk kelas ini Mbak Andi. Ini kayaknya udah jam-jam ngantuk. Oke Mbak Iko, kalau kita tadi dengar dari Kang Dul, ini adalah kelas intensif hasil kolaborasi ya. Ada Mubadalah, ada Rahima, ada Fahmina ya. Fahmina, betul sekali Mbak Andi. Ada 3 lembaga gitu, kolaborasi 3 lembaga. Ini jadi pantas jadi rame banget ya. Nah, mungkin untuk teman-teman, ibu bapak di sini saya manggilnya teman-teman karena banyak anak-anak mahasiswa seumuran aku gitu. Nah, mungkin bisa cerita dulu Mbak Iko. Mungkin teman-teman di sini ibu bapak ada yang belum kenal Fahmina tuh. Fahmina kerjanya apa sih gitu? Baik Mbak Andi, saya sedikit menceritakan ya Fahmina itu apa, atau saya berawal dari menceritakan Fahmina itu berdiri tahun 2000, jadi udah 20 tahun yang lalu, yang didirikan oleh 4 serangkai, kalau kita sebutnya 4 serangkai, ada Kiai Hussein Muhammad, ada Kiai Fakih, ada Kiai Marzuki, dan juga Kiai Afandi Muhtar. Nah, Fahmina itu tempat tinggalnya atau alamatnya di Cirebon. Fahmina itu berasal dari kata fahmun yang berarti pemahaman, nalar atau perspektif yang ada tambahan naknya yang artinya nahnu yang berarti kita. Jadi Fahmina itu pemahaman kita atau nalar kita atau perspektif kita tentang teks keagamaan maupun realitas sosial. Bisa juga diartikan sebagai cara pandang tentang realitas masyarakat Indonesia. Nah, Fahmina ini juga memiliki perguruan tinggi yaitu ISIF, Institut Studi Islam Fahmina, juga punya lembaga pendidikan SD, SD inklusi, dan juga punya lembaga yang konsen di isu HAM dan demokrasi, baik itu di tingkat wacana maupun di tingkat praksis. Nah, di sini dalam 3 tahun ini Fahmina melakukan deteksi dini radikalisme dan ekstremisme di tingkat desa melalui tokoh pemuda, tokoh agama, dan juga aparat desa. Dan juga konsen di isu gender. Nah, sejak tahun 2002 banyak mengelola program-program baik itu tentang Kespro maupun tentang perlindungan terhadap buruh migran, terhadap korban KDRT dan lain sebagainya, dan juga melakukan penguatan atau melakukan kaderisasi terhadap ulama perempuan yang ada di Indonesia. Dan dalam 2 tahun atau dalam 3 tahun terakhir ini kita sedang melakukan kaderisasi untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, Mbak Andi. Nah, kalau Rahima sendiri nih, kalau tadi kan Fahmina. Nah, kalau Rahima itu sendiri apa dan wilayah kerjanya di mana, Mbak Andi? Oke, sebelum aku jelasin tentang Rahima, ini kenapa Kang Dul? Tes. Kenapa nih Kang? Ada apa? Ini suaranya masih jelas atau mau ada settingan dulu atau bisa dilanjut? Lanjut, jelas. Oke, kita lanjut ya. Oke Mbak Iko, jadi mungkin bagi ibu bapak atau teman-teman di sini yang belum kenal Rahima,
Rahima itu lahir tahun 2000, lokasinya di Jakarta Selatan, cuma dekat-dekat arah Depok lah. Jadi Jakarta Selatan, orang Jakarta bilang anak gaulnya Jakarta, tapi kalau sebenarnya Rahima itu Jakarta menuju Depok sebetulnya. Tapi kita anak gaul juga. Nah, ini saya berada di perpustakaan Rahima. Nah, jadi kalau teman-teman Jakarta mau datang ke Rahima, belajar, baca buku, ini boleh banget. Nah, jadi Rahima itu punya 2 sumbu kegiatan. Yang pertama itu adalah pendidikan, dan yang kedua itu adalah informasi. Nah, jadi kalau pendidikan, Rahima itu banyak melakukan pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan kepada tokoh agama. Ada juga tentang pengkaderan pendidikan ulama perempuan atau yang kita kenal dengan PUP. Dan saat ini kami sedang mengadakan PUP untuk Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, Mbak Iko. Jadi kalau dulu-dulu ada Jawa Barat, sekarang udah ada warna-warna baru nih dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau untuk informasi, masih ada nih informasinya. Informasinya itu kita ada di Instagram, ada di Twitter, ada di YouTube gitu. Kita membahas tentang Islam yang adil gender. Jadi Rahima Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan. Jadi kalau teman-teman yang belum follow dulu ya. Rahima di wajib Suara follow Rahima. gitu ya. Info-infonya sangat penting sekali. Betul, ya. Enak ya jadi moderator bisa langsung promosi gitu loh Mbak Iko. Senang aja gitu diminta jadi moderator. Oke, tadi Mbak Andi, kalau tadi Mbak Andi ceritakan bahwa ini kegiatan kelas intensif ini diselenggarakan oleh 3 lembaga, Fahmina, Rahima, dan juga Mubadalah ID. Nah, selain diselenggarakan oleh 3 lembaga, kegiatan ini juga didukung oleh WILID. Nah, WILID itu apa sih Mbak Andi? Mungkin teman-teman di sini belum tahu apa itu WILID. Oke, jadi WILID itu adalah kolaborasi organisasi masyarakat sipil yang bergerak bersama untuk meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan, mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan, serta mempromosikan toleransi. Nah, jadi kayak konsorsium gitu, Mbak Iko, ada 7 lembaga, beberapa diantaranya ada Fahmina, tentu ada Rahima, dan ada Rumah Kitab. Keren banget kan, kalau kita itu konsorsium, kita bisa bekerja bersama-sama dan jadi meramaikan gitu ya. Betul sekali. Jadi WILID itu konsorsium 7 lembaga dan ciri khasnya itu warnanya oranye di situ ya. Kalau ada oranye itu 7 lembaga itu, konsorsium 7 lembaga itu ya Mbak Andi. Kita hari ini pink-pink ya, Mbak Iko ya. Iya. Penuh kehangatan, walaupun penuh WILID cinta. Ciri khasnya adalah orange, tapi kita hari ini menggunakan pakaian kita pink. penuh cinta buat peserta sebenarnya. Kan ini kayak kelas pengantar gitu ya. Ya, Mbak Andi, di tengah-tengah kita sudah hadir 2 narasumber kita yang akan menemani dalam pembukaan ini. Ada Kiai Fakih dan juga ada Bu Nyai Badriah Fayumi. Oke. Nah, mungkin meskipun udah kenal Kang Fakih juga, wajahnya ada di mana-mana, beliau sangat famous gitu ya. Nah, mungkin aku menjelaskan dulu nih, kira-kira nih, mungkin ada 1-2 orang yang, siapa tuh Kang Fakih gitu ya. Jadi beliau ini lahir di Cirebon, saat ini merupakan wakil ketua Yayasan Fahmina dan juga pendiri Fahmina Institute. Beliau juga adalah anggota pengawas Perhimpunan Rahima, sekaligus pencetus Mubadalah ID yang disebut sebagai Bapak Mubadalah. Beliau juga adalah dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan menulis banyak buku, Mbak Iko. Jadi bukunya Kang Fakih sudah ada di mana-mana, ada Qiraah Mubadalah, ada Sunnah Monogami, 60 hadis, hak-hak perempuan dalam Islam, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa, beliau juga adalah penulis kitab salah satunya Manbaus Sadah. Nah, Tadi Mbak Andi sudah menceritakan profilnya Kang Fakih. Nah, yang kedua adalah profilnya Bu Nyai Badriah Fayumi. Mungkin seluruh peserta di sini sudah nggak asing lagi dan hampir semuanya kenal, tapi saya akan sedikit menceritakan profil dari Bu Nyai Badriah Fayumi ini. Beliau lahir di Pati, Jawa Tengah tahun 1971. Beliau juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis di Pondok Gede, Bekasi. Dan juga beliau adalah salah satu wakil ketua dari Majelis Ulama Indonesia. Mbak Badriah juga merupakan ketua Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan juga yang saya ingat betul pertama kali kenal Mbak Bad adalah beliau seorang mubalighah yang dulu sering tampil di TPI, kalau sekarang MNC. TPI, kalau sekarang MNC ya. Iya betul, dan dulu saya sangat idola sekali. Karena dakwahnya sangat menyejukkan dan adem sekali. Dulu saya sering mengikuti dakwahnya Mbak Badriah di TPI. Dan Mbak Badriah juga pernah loh menjadi anggota DPR RI pada tahun 2004 sampai 2009 Mbak Andi.
juga Mbak Badriah ini juga pernah menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2012-2014. Itu sedikit profil dari Mbak Badriah Fayumi, Mbak Andi. Ya, keren banget ya. Jadi kalau bilang, oh, kiprah perempuan tuh banyak ternyata ya. Bahkan ulama-ulama perempuan itu udah kemana-mana gitu ya, Iko ya. Iya, dan perannya luar biasa di publik juga diakui, dan juga sudah banyak sekali perannya gitu. Oke, mungkin kita nggak usah lama-lama lagi, udah jam 13:44, kita bisa masuk di talk show. Di sini udah hadir Kang Fakih dan Mbak Bat. Kita mungkin bisa nanya dulu ke Kang Fakih kali ya, Mbak Iko ya. Iya betul. Ini kita udah ada penulis langsung dari Mamba Usaadah yang menjadi kitab rujukan dalam kelas intensif selama 20 hari yang akan datang. Nah, ini Kang Fakih, kalau kita ngomongin tentang Mamba Usaadah, nah kira-kira kenapa sih kita penting untuk membahas atau mengkaji kitab Mamba Usaadah, dan apa sih kira-kira pokok-pokok isi yang ada di dalam kitab Mamba Usaadah ini yang kira-kira kenapa kita penting untuk belajar ini gitu, Kang Fakih. Dan juga mungkin Mbak Badriah juga bisa menambahkan. Silahkan Kang Fakih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya ingin menyapa semua ini moderator yang kece badai ini. Orang udah terhipnotis semua ini. Saya ikut merasa muda duduk bersama teman-teman para peserta, ini para peserta milenial, senang sekali. Semoga kita pada pertemuan kali ini terus sehat, terus mendapatkan berkah, ilmu yang manfaat, dan semua kebaikan-kebaikan bulan Ramadan tentu saja ya. Mungkin kalau singkat sebenarnya ya kitab Mamba Usaadah ini adalah isinya pokok-pokok pikiran yang saya terima pada tahun 2000 ketika saya diajak oleh Pak Kiai Hussein, Bu Nyai Badriah untuk bergabung dalam forum kajian kitab kuning yang dipimpin oleh Ibu Nyai Hajah Sinta Nuria Wahid. Jadi ini ilmu ini pada saat itu didiskusikan, dibicarakan oleh teman-teman Bu Nyai seperti kata Andi sama Roziko, itu sudah hidup lama. Di situ ada Mbak Nyai Badriah, ada Mbak Maria Ulfa, ada Mbak Cici Farha, ada siapa lagi ya? Saya kira banyak sekali ya. Kiai Hussein juga ada di situ yang dipimpin oleh Mbak itu Ibu Nyai Hajah Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Nah, dalam pembicaraan itu penting sekali kita itu merujuk kepada prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini misalnya kita punya ayat tentang rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Juga kita punya prinsip-prinsip akhlak mulia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, prinsip-prinsip ini harus hadir sejak dalam kehidupan keluarga, terutama dalam konteks hubungan relasi suami istri. Jadi kitab ini merujuk kepada prinsip-prinsip tersebut, lalu kemudian bagaimana diterjemahkan dalam relasi suami istri, terutama ya. Karena itu, sebagaimana saya tuliskan dalam paragraf yang kelima, bahwa kitab kecil ini atau risalah ini itu lahir muncul karena diminta terutama oleh para santri-santri FK3 pada saat itu, dan santri-santri Rahimah ketika mengadakan berbagai kegiatan halaqah di berbagai pesantren, juga santri-santri Fahmina yang juga di berbagai pesantren, di mana setelah Bu Nyai Bad, setelah Bu Nyai Maria Ulfa dan Bu Nyai Sinta Nuria hadir itu, lalu pertanyaannya, ada nggak kitab kuning atau kitab berbahasa Arab yang dituliskan karena biar dikaji oleh pesantren. Nah, ini hadir untuk menjawab keinginan para teman-teman di pesantren yang pengen punya kitab berbahasa Arab. Jadi sementara ini kan lebih banyak masih ceramah, tulisan-tulisan di jurnal, di buku, di artikel, di Suara Rahimah, tapi yang tulisan berbahasa Arab itu belum ada. Lalu pada tahun 2010 saya tuliskan, dan tentu saja yang utama dari kitab ini isinya adalah tadi menurunkan prinsip-prinsip itu dalam relasi suami istri, di mana saya sebutkan bahwa annal islama qad ya'tana bi jasadil fardi kama ya'tani ruhi ala haddin sawa. Jadi
Islam itu memiliki perhatian concern yang besar terhadap kebutuhan jasad atau fisik sebagaimana juga terhadap kebutuhan ruh atau spiritual. Nah, pada saat yang sama juga ihtamma bil mar'ati kama yahtamu bir rajuli. Bahwa Islam itu juga memberi perhatian yang cukup, yang besar kepada kebutuhan, kepada pengalaman, kepada pengetahuan perempuan sebagaimana juga kepada laki-laki. Nah, karena itu seluruh pembelajaran, seluruh pengetahuan, seluruh pembicaraan itu tidak hanya soal fisik, tidak hanya soal spirit, tapi juga soal keduanya. Begitupun tidak hanya soal laki-laki, tapi juga soal laki-laki dan perempuan. Nah, membangun keluarga itu harus membangun seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya. Ini kan para milenial mungkin banyak yang belum bisa jadi banyak belum berkeluarga. Nah, kitab ini mungkin sangat baik untuk menyusun atau merencanakan berkeluarga yang anggotanya satu sama lain memiliki sikap, prinsip, dan relasi yang mubadalah atau yang kesalingan, yang musyarakah. Jadi menikah itu mempertemukan aku dan kau menjadi kita. Nah, sehingga satu sama lain jika baik berebut bersama, jika buruk sama-sama tidak melakukannya. Nah, prinsip-prinsip itu diturunkan dalam daur kehidupan perempuan mulai dari dilahirkan sampai ke menopause. Jadi di kitab ini bagaimana kita semua punya perhatian yang cukup, yang kuat, agar supaya kehidupan berkeluarga, terutama pasangan suami istri, itu kedua belah pihak saling menguatkan, saling menolong, dan membahagiakan. Jadi itu secara umum. Tentu saja nanti ada soal bagaimana kalau ketika kita wudhu artinya apa, ketika kita mandi artinya apa, tidak sekedar beribadah tapi juga punya punya perhatian terkait dengan kebersihan. Begitupun hal-hal terkait dengan makanan bergizi, bagaimana kita beribadah dengan makan, sebagaimana kita puasa sekarang adalah bagian dari kesehatan fisik, kesehatan spiritual, terus juga memandang menstruasi secara bermartabat, begitupun khitan perempuan, kemudian masturbasi, onani juga mungkin ini perlu dibahas lagi bagaimana agar itu tidak menjadi sesuatu yang justru destruktif kepada tubuh dan spiritual kita. Dan seterusnya berbagai pembahasan-pembahasan yang intinya adalah bahwa kebahagiaan itu bagian dari ibadah. Karena itu kalau menikah itu harus untuk kebahagiaan. Jadi karena itu harus kita wujudkan bersama, bahagia adalah ibadah, sebagaimana membahagiakan juga adalah ibadah. Karena itu saya sebut mambaus sa'adah, telaga kebahagiaan. Diharapkan dengan mengaji, membaca kitab ini akan terpancar sinar, aura, semangat, agar kita semua, baik narasumber maupun santri, itu akan tergerak, termotivasi untuk sama-sama mewujudkan, merasakan, dan mengusahakan bersama agar kebahagiaan itu menjadi bagian dari kehidupan berkeluarga, baik suami maupun istri, anak-anak maupun orang tua. Itu secara umum, Roziko dan Andi, nanti kalau lebih detail dari pertanyaan lagi aja. Terima kasih. Baik, Kang. Jadi Mbak Iko, kalau tadi kita dengar Kang Fakih ya, bilangnya telaga kebahagiaan gitu. Kayak aku merasa ini bagaikan mendapatkan sinar inspirasi. Ini kalau pesertanya Mbak Iko, kalau kita lihat itu kelahiran 2000 Mbak Iko. 2000-an. Mbak. Ini 2000 loh Mbak kelahirannya. Kayak aku langsung ingat, wah kelahiran 2000 gitu. Nggak apa-apa teman-teman, jomblo nggak apa-apa. Yang penting dapat pasangan yang satu frekuensi. Ini banget ya. Jadi 20 hari langsung terinspirasi. Aku tahu aku harus memilih siapa. Mungkin bagaimana membangun keluarga yang bahagia gitu ya. Benar. Jadi bahagia adalah ibadah. Jadi teman-teman setelah kelas langsung merasakan bahagia itu adalah bagian dari ibadah. Nah, mungkin Mbak Iko, aku ada satu pertanyaan lagi untuk Kang Fakih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab. Mungkin boleh cerita dulu Kang Fakih, proses nulisnya ini seperti apa nih Kang untuk kitabnya? Ya, secara umum tentu saja ya saya perlu mendengar dulu seperti yang saya bilang sejak awal. Saya ngikutin lingkaran ngaji para bunyai yang dipimpin oleh Bunyai Sinta Nuria Wahid.
dan ada Mbak Badria, dan Mbak Maria, dan Mbak Cici itu saya menyerap, saya memahami, lalu saya sebelum menulis berkumpul lagi dengan teman-teman, terutama guru saya, Kiai Husen, Imam Nakhoi, kalau tidak salah saat itu ya, dan siapa lagi saya lupa ya waktu itu, karena ini itu prosesnya dari pertemuan ke pertemuan, dari berbagai halakoh yang saya bilang. Apakah Kang Fakih sinyalnya terputus ya? Ya, terputus sepertinya Kang Fakih. Freeze. Hilang langsung. Apakah kita nunggu sebentar, Kang Fakih? Ya, kalau mungkin kita bisa tanya ke Mbak Badriah. Ini Mbak Badriah, kalau melihat ini kan materi selama 20 hari ini kan kita mengambil dari kitab Manba'us Sa'adah. Menurut Mbak Badriah ini gimana? Kenapa penting kita mengkaji kitab Manba'us Sa'adah ini, Mbak Badriah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama ala jami'il alam bil ilm. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi barakatul kiram, amma ba'dun. Insyaallah selama 20 hari nanti kita akan mengkaji kitab Manba'us Sa'adah yang jadi rujukan dari bagaimana berelasi dalam keluarga yang bahagia dan membahagiakan, gitu ya. Kebahagiaan suami dan kebahagiaan istri sama-sama bahagia dan kemudian saling membahagiakan. Pada intinya kan seperti itu. Banyak hal-hal yang dikaji, tetapi dalam kesempatan ini mungkin sesuai dengan apa yang diskusi saya dengan Mas Fakih ya, mungkin kita akan sedikit bicara flashback begitu, Mbak Roziko, Mbak Andi, tentang mengapa kegiatan ini sendiri, tentang kegiatan ngaji Ramadan bersama dengan 20 ulama perempuan. Kaitan dengan tradisi Islam, kaitan dengan tradisi Nusantara, kaitan dengan KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, karena semuanya ini ada titik temunya. Ini sesuatu yang sangat keren sekali gitu ya, acara seperti ini. 20 ulama perempuan selama 20 hari ngaji satu kitab, insya Allah secara substansinya hatam gitu ya, meskipun mungkin tidak dibaca satu demi satu kata seperti kayak kita kalau khataman kitab kuning di pesantren-pesantren pada bulan Ramadan. Ya, Kang Fakih udah masuk belum, Andi? Makasih banyak Mbak Badriah atas apa yang disampaikan tadi tentang pentingnya kita mengkaji tentang kitab Manba'us Sa'adah ini. Nah, Kang Fakih sudah gabung lagi, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, jadi prosesnya ya seperti yang balik ya, saya mendengar, saya ngaji, tentu saja, lalu kemudian saya tuliskan dan dibaca kembali. Tetapi ya tentu masih ada, kalau dibaca lagi itu masih ada salah kata, salah ketik kadang-kadang ya, apalagi ini juga belum pernah diedit ulang. Jadi untuk itu sebagai proses bagaimana ini kita membangun bersama, saya mengaturkan banyak terima kasih tentu saja kepada seluruh guru saya, baik yang mengenalkan saya tentang tradisi kitab kuning di pesantren Darut Tauhid, terutama Kiai Haji Ibnu Ubaidillah Syatori dan seluruh guru ustadz-ustadzah, dan Buya Husein Muhammad yang sampai saat ini menjadi kiai dan buya serta kolega dan teman saya, dan teman-teman ustadz-ustadzah yang dan syekh-syekho yang ada di Syria, ada guru-guru saya semua. Dan terakhir tentu saja seperti yang saya bilang,
poin-poin dari seluruh relasi yang ada dalam kitab ini, saya belajar banyak dari teman-teman yang ada K3 Forum Kajian Kitab Kuning. Kepada semua itu saya haturkan terima kasih, dan kepada seluruh teman-teman yang menginspirasi bagaimana akhirnya saya bisa menulis. Dan kepada editornya juga ini orang Mesir ya, namanya Hudel Muhammad Solah, orang Arab, orang Mesir yang mengedit kitab. Saya kira itu, Andi, yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak Kang Fakih, terima kasih banyak Bu Nyaibat. Jadi Mbak Iko, ini baru sesi yang awal ya, menggambarkan bagaimana isi kitabnya dan pokok-pokoknya gitu ya. Ini saya udah punya harapan loh Mbak. Semoga saya mendapatkan jodoh yang membahagiakan. Loh. Udah punya harapan loh Mbak. Ini baru kelas. Ini kan masih banyak yang muda-muda gitu pesertanya Mbak Andi. Ya, dan saya ingat sekali Kang Fakih, kalau tidak salah ya, proses pembuatan kitab ini sekitar tahun 2010, dan waktu itu masih diterbitkan dalam bentuk buku warnanya kuning, kemudian dikembangkan lagi karena harapannya kitab ini akan dikaji dan juga menjadi bahan rujukan di pesantren, terutama tentang relasi rumah tangga, maka kemudian dibentuk dalam bentuk diterbitkan dalam bentuk kitab kalau tidak salah ya. Dan tadi kita sudah mendapatkan banyak gambaran bagaimana latar belakang terbitnya kitab ini dan apa tujuannya, serta apa sih isi-isi yang ada dalam kitab ini. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya, kita saksikan dulu video yang akan diputar oleh Mas Dul. Silahkan Mas Dul. Monggo Mas Dul, videonya. Nih Kang Dul masih nyari-nyari video nih kayaknya. Mau video yang mana nih yang ditayangin? Dan ini sudah banyak sekali yang melakukan penelitian tentang kitab Mamba Usta'adah ini. Dari mana aja tuh Mbak Iko tuh? Kalau tidak salah mahasiswanya Mbak Nina, IAIN Bandung, itu banyak melakukan penelitian ini. Ya, ini kita videonya sudah. Dengan menyajikan narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi kaum pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalinan. Sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah berakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakhruddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder dalam media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdul Nur sebagai videografer, serta Nurul dan Istiana sebagai content creator, Bimbing Minat dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf media. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media kolaborasi dalam lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media di antaranya sekolah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri. Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja
bersama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalah.news.com menjadi pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah sebuah nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah.id. Oleh karena itu, bersama Mubadalah.id, inspirasi keadilan relasi. Nah, tadi itu adalah video profil Mubadalah ID tuh, Mbak Iko. Mudah-mudahan teman-teman yang matanya sudah sayu-sayu, mungkin lagi puasa, sudah siang, panas gitu ya, udah mulai sayup-sayup gitu matanya. Tadi beberapa peserta kayak udah mulai ngantuk gitu. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya, karena kita masih sama-sama dengan Kang Fakih dan Ibu Nyai Badriah Fayumi. Nah, Mbak Iko, saya langsung ke pertanyaan berikutnya aja nih ya. Boleh langsung Mbak Andi. Ini udah jam 1 lebih 10 menit. Oke, baik. Untuk Ibu Nyai Bad, saya mau nanya nih. Jadi, bolehkah cerita bagaimana tradisi ngaji di pesantren yang sekarang dilengkapi dengan model-model digital ya, lewat online, ada Zoom, kemudian ada medsos, itu seperti apa? Apakah Ibu Nyai Bad bisa cerita? Itu masih selalu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memulai bukan dari tradisi digitalnya saat ini ya. Tradisi digital saat ini kan kita maknai sebagai hikmah di balik musibah. Sebelumnya mungkin pesantren tidak terlalu familiar dengan penggunaan handphone, bahkan beberapa pesantren malah menjadikan handphone sebagai benda yang dilarang gitu. Tetapi kemudian pandemi mengubah itu secara total, dan kemudian pesantren juga beradaptasi sesuai dengan ukurannya masing-masing. Karena sampai hari ini juga kan pesantren sebagian besar pembelajarannya juga berlangsung secara offline gitu. Sehingga penggunaan media online ya tidak seperti sekolah umum yang murni online, tetapi kemudian penggunaan media online ini punya manfaat yang sangat beragam. Kemudian orang-orang pesantren ini punya tempat, punya saluran untuk menyampaikan pengetahuannya, untuk berdiskusi, untuk bersilaturahim, bahkan untuk bermuktamar pemikiran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan ini suatu berkah. Nah, tapi saya ingin lebih fokus pada kegiatan kita yang hari ini kita lakukan ya, yaitu pengajian virtual dari mengaji kitab Mambaus Sa'adah ya, yang insya Allah akan membawa kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat gitu. Nah, ini kita sedang membangun sebuah tradisi baru. Ya, tradisi baru tetapi punya akar yang sangat kuat pada tradisi lama. Karena itu saya ingin mengajak semua yang hadir di sini, peserta
dari kursus intensif ini, juga para bunyai yang akan mengisi menemani kajian selama 20 hari ini, mengajak kita semua untuk bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama hadir dan menjadi bagian dari tradisi baru yang diinisiasi dan dilakukan oleh para ulama perempuan. Nah, inisiatornya adalah para ulama perempuan, kemudian yang mengisi juga para ulama perempuan, pesertanya insya Allah juga adalah para kader dan para calon ulama perempuan, dan mungkin bahkan juga sudah banyak yang sudah menjadi ulama perempuan gitu. Jadi ini satu momentum yang sangat bermakna, dan saya pikir ini bagian dari sejarah baru yang perlu untuk kita explore dan kita expose gitu. Kita explore dan kita expose. Beberapa menit sebelum saya masuk di ruang ini sempat kontak-kontakan dengan pimpinan PWI yang sangat bagus begitu. Hal-hal yang baik perlu disampaikan dan diberitakan secara meluas. Nah, ada dua tradisi yang sebetulnya tradisi lama tetapi ada inovasi, ada tatawuriyah. Ada tatawuriyah sebagai hikmah dari pandemi, ada perkembangan karena hikmah dari pandemi, inovasi ya. Nah, yang pertama adalah kita sudah sejak lama Islam itu punya tradisi pencarian pengembaraan intelektual, kenal dengan istilah rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah ini sudah dilakukan pada masa ulama-ulama terdahulu. Imam Asy-Syafi'i begitu, beliau berguru pada ratusan. Imam Hanafi yang di Kufah, Irak sekarang juga dalam riwayat itu punya 4 satuan guru. Nah, Kufah sendiri menjadi kota metropolitan, kota pusat ilmu, tapi juga Imam Hanafi sendiri bersentuhan dengan banyak ulama dari berbagai wilayah. Kemudian ini mencapai puncaknya ketika terjadi perlawatan ilmiah, rihlah ilmiah dalam pencarian hadis. Nah, kita sejarah mencatat Imam Bukhari, beliau yang lahir di Bukhara, Uzbekistan sekarang. Beliau melakukan pengembaraan keilmuan ke berbagai tempat, dari Khurasan di wilayah Persia sampai Syam, Syria sekarang, kemudian ke Irak, ke Baghdad, ke Kufah, ke Basrah, kemudian ke Hijaz, Makkah, Madinah sekarang, kemudian ke Mesir, sampai kemudian di Aljazair. Dan beliau menemui lebih dari 1000 guru dari berbagai tempat itu untuk belajar. Nah, Imam Malik juga, Imam Malik ada 900-an ulama beliau temui untuk menimba ilmu atau mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah didapatkan. Begitu juga Imam Muslim dan imam-imam yang lain, semua kalau kita lihat biografinya, mereka punya perjalanan intelektual yang sangat luar biasa. Nah, tradisi berguru pada banyak guru ini menjadi rujukan, saya kira ya, dari apa yang kita adakan, yang diadakan dalam adalah hari ini. Hari ini ada 20 ulama perempuan yang akan men-share ilmu dan pengalamannya kepada kita semua selama 2 hari. Dan ini ulama perempuan yang memang sudah punya kiprah, punya jejak dan punya pengabdian yang luar biasa di komunitas dan di institusinya masing-masing. Nanti saya akan menyebut satu demi satu setelah kita mencoba menuntaskan soal akar tradisi dari apa yang kita lakukan siang ini. Nah, ini tradisi pertama. Jadi dari tradisi keilmuan Islam sendiri adalah tradisi pengembaraan keilmuan atau rihlah ilmiah. Cuma bedanya dengan apa yang kita lakukan hari ini, kalau dulu rihlah ilmiahnya adalah rihlah ilmiah fisik dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kita bayangkan Imam Bukhari di Uzbekistan, yang waktu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, tapi bisa sampai ke Mesir gitu ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan didampingi oleh ibundanya yang pecinta ilmu dalam kondisi beliau sebagai anak yatim dari seorang ayah yang memang pecinta ilmu. Dan jadi
spirit cinta ilmu ini yang saya pikir perlu sekali untuk kita terus pelihara, kita terus hidupkan. Nah, kita ketemu momentum dan ketemu keadaan yang sekarang ya kita terima sebagai sebuah kenyataan, yaitu pandemi COVID-19, dan alhamdulillah kita punya media virtual yang bisa menghubungkan dari mana-mana, sehingga para ibu nyai yang dari berbagai kota, berbagai daerah, yang setiap hari juga mengisi mengaji dengan santrinya, dengan muridnya, dengan jamaah dan mahasiswanya, masih bisa juga begitu ya, masih bisa juga untuk menemani teman-teman yang sedang belajar melalui forum kelas intensif adalah ngaji Mamba Usahadah ini. Jadi itu akar tradisi yang pertama, memang kembara ilmiah itu bagian penting dari tradisi keilmuan Islam. Nah, kita punya akar tradisi yang kedua juga, yang itu ada di Islam Nusantara ya. Sudah tradisi Nusantara, tradisi Islam di Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka dan masih bertahan sampai sekarang. Kita mengenal di bulan Ramadan ini, nah ini momentum Ramadannya. Kita mengenal di bulan Ramadan ini ada istilah ngaji pasaran. Nah, kenapa disebut ngaji pasaran? Karena para santri itu bisa memilih kitab, memilih kajiannya seperti kayak memilih barang di pasar gitu. Sebagai contoh, sebelum pandemi ini ya, pesantren Tebuireng misalnya, itu menggelar pengajian khataman 29 kitab. Nah, di mana para santri dari pesantren Tebuireng sendiri, juga pesantren sekitarnya, juga masyarakat umum bebas mau menghatamkan kitab apa bersama dengan kiai siapa atau bunyai siapa. Disebutlah pasaran. Kalau bulan Ramadan itu waktu yang sangat bagus untuk pasaran. Kemudian ada kita sebut juga istilah pasanan. Nah, ngaji bulan puasa. Ini biasanya dilakukan oleh pesantren-pesantren yang memang bulan Ramadan itu libur full dari akhir Sya'ban sampai awal Syawal, dan Ramadannya libur full. Nah, kemudian kiai, bunyai itu membuka pengajian kitab dengan fokus menghatamkan satu kitab tertentu begitu ya. Ada yang kitabnya kecil, ada yang kitabnya besar. Nah, seperti anak saya yang sekarang di Lirboyo misalnya, dia sekarang pengen menghatamkan kitab Sahih Muslim gitu. Nanti selama entah berapa hari berada di sana begitu. Jadi tabarukan bulan suci Ramadan, ngaji pasanan. Dan kala santri pindah ke tempat yang lain untuk bisa menggali ilmu dari ulama yang punya kompetensi di bidang tersebut gitu. Sehingga ngaji pasanan ini menjadi tradisi keilmuan yang ngalap berkahnya Ramadan, dan kemudian satu kitab dihatamkan. Kita hari ini atau bulan ini melalui media ini juga menghatamkan kitab Mamba Usahadah. Jadi punya akar tradisi dalam tradisi keilmuan di Nusantara kita sendiri gitu ya. Ada juga ketika perkembangan waktu kemudian menjadikan sekolah-sekolah formal seperti kayak SD, SMP, madrasah, ketika di bulan Ramadan ini, termasuk juga misalnya remaja masjid, ingin menghidupkan Ramadan ini dengan kajian-kajian pesantren Ramadan. Ada namanya mengisi bulan suci Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang luar biasa manfaatnya. Selain ibadah puasa, kemudian ibadah tadarus. Nah, kita juga ingin mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang sifatnya wajib, yang di bulan Ramadan ini keberkahannya sangat luar biasa. Kayak kita ngaji Quran saja, kalau di bulan Ramadan itu 1 juz tidak terasa. Begitu juga ngaji kitab, beberapa kitab bisa khatam dalam bulan suci Ramadan, tentu dengan pembacaan yang tepat begitu ya. Ini satu keberkahan tersendiri, keberkahan bulan suci Ramadan. Banyak hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan ilmu, dan apabila itu dilakukan di bulan Ramadan, tentu saja ini satu kaitan atau satu nafas dengan hadis-hadis yang menyatakan bahwa
amal sunnah saja di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan amal wajib. Nah, amal wajib maka pahalanya juga akan dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan keberkahan Ramadan itu thalabul ilmi kita juga akan lebih serius, akan mendapatkan barokah, yang penting nawaitunya ikhlas. Nah, karena itu saya juga ingin mengajak kepada semua peserta yang sudah daftar, mudah-mudahan sabar dan istiqomah mengikuti pengajian ini dari awal sampai akhir, ya, karena apa yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah berbasis dari tradisi Islam Nusantara yang sudah berabad-abad. Bedanya sekarang pengajiannya dilakukan secara virtual. Kalau ngantuk mungkin bisa nutup video gitu. Kalau ngaji pasanan yang benar-benar offline di pesantren kan ya sambil ngantuk-ngantuk pokoknya jalan aja terus seperti itu. Nah, kita harapkan meskipun virtual tapi tidak mengurangi kekhusyuan dan kesabaran. Nah, begitu juga kepada para narasumber, kita ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa karena ini memulai sebuah tradisi baru keilmuan, keulamaan perempuan yang insya Allah pandemi ini menjadi momentum awal, tetapi ini nanti insya Allah juga akan terus berlanjut meskipun kita sudah tidak pandemi lagi, karena mungkin ini juga cara yang paling tepat juga, paling efisien para bunyai yang harus banyak ngurusin santrinya di pondok, di rumah. Begitu, kalau misal harus pergi ke satu tempat meninggalkan pondok sampai beberapa hari, begitu juga dosen yang meninggalkan kampusnya sampai beberapa hari, tapi dengan difasilitasi oleh media virtual seperti ini, maka kegiatan-kegiatan sehari-hari masih tetap berjalan, tetapi juga proses ta'lim dan ta'allum itu juga jadi teknologi itu sangat membantu sekali untuk para perempuan. Nah, karena itu hari ini dan 20 hari ke depan kita akan ditemani oleh para ibunya yang sangat luar biasa. Tidak sebutkan gelarnya ya, karena tadi di grup para ibunya tidak ada yang menyebutkan gelar, karena beliau ini orang-orang tentu karena ketawaduannya, padahal saya tahu banyak sekali juga nih para doktor, kemudian master begitu ya, magister ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin menyapa ibunya Imratul Khairat, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang, kemudian Ibu Nyai Evi Muafiyah, Rektor IAIN Ponorogo, Ibu Nyai Vera Sofarianti, Direktur Rahima. Ibu Vera, putrinya nonton ini di Mahasina bersama dengan teman-temannya. Kemudian kalau Pak Fakir ditonton juga sama Iski dan kawan-kawannya. Begitu juga Mbak Rosiko, Akhla dan teman-temannya sudah mengikuti di musola sana. Jadi kalau ada suara rame-rame sedikit, mungkin santri tepuk tangan apa, ya mohon dimaklumin saja. Kemudian ada Ibu Nyai Arifah, Ibu pengasuh pesantren Darul Falah di Songo Semarang, dan Ibu Rektor UIN Semarang, Ibu Nyai Awanila Amfa, Pondok Pesantren Kebun Jambu Cirebon, Ibu Nyai Isti'anah Ghazali dari IAIN Pekalongan, Ibu Nyai Nur Mahmudah PSGA IAIN Kudus, Ibu Nyai Sofi Puji Astuti IAIN Surakarta dan Salatiga. Nah, Bu Sofi ini masnya Mas Widodo di Mahasina ini juga membantu Mahasina luar biasa. Beliau ini sekarang juga sedang bersama para santri di musola. Kemudian ada Ibu Nyai Sylvia Rahmah, pengasuh pesantren Khairiyah dan STAI Al-Masturiah Sukabumi. Ibu Nyai Siti Rofi'ah dari PP Tarbiyatul Islam Al-Falah Solotigo. Ibu Nyai Usfiatul Marfu'ah dari pengurus wilayah Fatayat NU Jawa Tengah. Ibu Nyai Khotimatul Husna, Ketua Pengurus Wilayah Fatayat NU DIY. Ibu Nyai Raudotun dari LKK PCNU Sumeneb dan PSGA STKIP PGRI Sumeneb. Ibu Nyai Yulianti Mutmainnah, Kepala Pusat Islam Perempuan dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Ibu Nyai Umi Hani, Pondok Pesantren Hisnun Najah.
Bu Nyai Farida Ulfi Naimah, Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim Pacet Mojokerto, Bu Nyai Hajah Hindun Anisah, Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara, yang ini nanti akan menjadi tuan rumah KUPI 2, Bu Nyai Hajah Rahmi Kusdandia dari Ponpes Darul Hikmah Narmada Lombok Barat NTB, dan Bu Nyai Fatonah Kadaud Kaprodi HKI PSG IAI Al Hikmah Tuban. Terima kasih dan selamat untuk berbagi ilmu para ibu nyai semua dengan para peserta di sini. Mudah-mudahan kehadirannya ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Nah, ini kayaknya sudah agak lama ya Mbak, saya sebenarnya mau mengurai tentang keterkaitan proses panjang dari KUPI dan sejarah kaderisasi, apa yang dilakukan Rahima dan sebagainya. Kalau memang dimungkin nanti kita bisa eksplor gitu. Tapi alhamdulillah ini sesuatu yang berakar kuat dalam tradisi Islam dan tradisi keilmuan Islam Nusantara, khususnya tradisi pesantren. Oke, terima kasih Mbak Badriah. Nanti bisa ngomong nanti dikaitkan dengan KUPI di pertanyaan terakhir terkait dengan KUPI. Tadi Mbak Badriah banyak menyampaikan terutama tradisi pesantren di masa pandemi ini banyak perubahan ya, ada tradisi baru yang ini sangat baik dan tapi tetap masih punya akar yang kuat pada tradisi lama. Nah, selanjutnya ini Mbak, kiprah dan peran ulama perempuan dalam tradisi pengajian di pesantren ini seperti apa dan bagaimana ulama perempuan yang dulu dan yang sekarang ini seperti apa? Mungkin Mbak Badriah bisa menjelaskan. Ya, kurang lebih ya perannya sama ya, tetapi mungkin hari ini karena situasinya sudah jauh lebih akomodatif dan familiar, maka ulama perempuan hari ini memiliki saluran-saluran peran yang jauh lebih banyak gitu ya, dibanding dengan ulama perempuan pada masa lalu. Tetapi ulama perempuan masa lalu Indonesia ini juga ulama perempuan yang patut dan bahkan telah menjadi inspirasi dunia. Kita sebut sebagai contoh kecil saja, dari Aceh ada Tengku Fakinah yang beliau memimpin pesantren dari Mekah 7 tahun di pesantren, kemudian memimpin pesantren dan sekaligus juga memimpin perjuangan melawan Belanda gitu. Beliau ahli fikih. Kemudian kita juga mengenal ada Syekhah Rahmah El Yunusiyah yang beliau mendapatkan gelar profesor dari Al Azhar Kairo, dan Al Azhar Kairo terinspirasi untuk membuka Kulliyatul Banat justru setelah melihat kiprah dari ulama perempuan Indonesia yang bernama Syekh Rahmah El Yunusiyah dengan Diniyah putrinya yang ada sampai hari ini. Kita juga punya pengarang yang legendaris yang sampai sekarang karyanya masih dibaca ya, termasuk bahkan di Thailand, gitu, di Malaysia, di Brunei, dan di Indonesia sendiri, yaitu Sayyidah Syekhah Fatimah Al-Banjari dari Banjar, cucu dari Syekh Asad Al-Banjari. Kita juga punya Ibu Nyai Khairiyah Hasyim, putri Mbah Hasyim Asy'ari, yang mendirikan Madrasah Lil Banat di Makkah Al-Mukarromah. Ini sesuatu banget. Kemudian kita juga mempunyai Walidah Ahmad Dahlan, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang menginisiasi perkumpulan Sokotresno. Ya, ada ngajinya, ada pemberdayaan ekonominya, ada amal usahanya untuk kesehatan dan kesejahteraan sosial. Lalu terus tidak pernah putus peran ulama perempuan, dan di pesantren hari ini agak lompat sedikit ya Mbak, karena waktu juga. Hari ini ulama perempuan di pesantren itu banyak perempuan yang menjadi pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, yang santrinya perempuan saja ada, yang santrinya perempuan dan laki-laki juga ada. Ulama perempuan juga seperti biasa mengajarkan ilmu, kemudian juga mengurusi santrinya, mengurusi masyarakatnya melalui majelis taklim, melalui LSM, melalui ormas, melalui perkumpulan-perkumpulan yang lain, dan juga terlibat dalam berbagai macam kegiatan, baik kegiatan ilmiah maupun kegiatan sosial. Jadi hari ini kiprah ulama perempuan itu semakin banyak dan semakin signifikan, dan ulama perempuan ini juga sudah memiliki
perkumpulan-perkumpulan gitu ya, termasuk antara ini jaringan keulamaan perempuan kita dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang merupakan perkumpulan dan event yang pertama di Indonesia dan dunia. Dan insya Allah kalau hari ini ulama perempuan, 20 ulama perempuan yang menemani teman-teman sekalian ngaji kitab Mamba Usta'adah ini semua merujuk pada kitabnya Kiai Fakihuddin Abdul Qadir. Mudah-mudahan pada Ramadan yang akan datang para perempuan mungkin tidak hanya di bulan Ramadan membawakan karyanya masing-masing juga, baik karya yang berbahasa Arab maupun karya yang berbahasa Inggris maupun karya yang berbahasa Indonesia, disertasi, tesis, tulisan di jurnal, atau bahkan juga tulisan-tulisan populer. Nah, insya Allah kita berharap akan ada ya terjadi hal seperti itu, dan saya rasa ini bukan sesuatu yang mustahil, bahkan bukan mustahil lagi, memang sesuatu yang sangat bisa, karena para ulama perempuan yang mengisi kita pada Ramadan ini juga semuanya punya karya ilmiah yang layak untuk dikaji dan disampaikan oleh para mu'allifat ulama perempuan itu sendiri. Gitu. Baik, Mbak Iko, keren banget ya. Tadi Bu Naibat cerita ya, ternyata banyak perempuan-perempuan yang sudah berkiprah. Bukan mustahil lagi, tapi sangat bisa gitu ya Mbak Iko ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau tadi Bu Nyai Badriah sempat cerita tentang ada menyebutkan beberapa nama ulama perempuan yang akan mengisi kelas intensif, kita mungkin juga boleh nanya nih ke Kang Fakih. Nah, Kang, kira-kira tema-tema apa saja tuh Kang yang akan nanti disampaikan dalam kelas tuh selama 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara? Boleh cerita Kang Fakih tema-temanya apa saja? Ya, nanti besok itu akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Rahmi Kusbandia dari Mataram. Itu tema tentang pentingnya tubuh memiliki atau mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang halal, yang thayyib. Yang kedua adalah tentang pentingnya istirahat atau me time istilah lain ya. Yang ketiga tentang juga dalam kehidupan psikologis manusia di mana memberi kebutuhan seks yang halal, yang baik, yang membahagiakan juga itu penting. Yang ketiga tentu saja melalui pernikahan ya kalau dalam Islam. Lalu masuk pada dunia perkawinan yang harus diawali dengan cara-cara yang baik, yang kuat, yang memungkinkan kedua belah pihak bisa melampaui atau mengarungi kehidupan pernikahan. Berikutnya tentang akad nikah sebagai akad izdiwaj atau akad kebersamaan, akad kerjasama dan akad mubadalah antara suami dan istri. Karena selama ini biasa akad nikah diartikan akad kepemilikan, tetapi dalam kitab ini kita merujuk kepada ulama yang mengatakan sebagai akad izdiwaj. Lalu husnul muasyarah wa mafhumut tafadul, tentang tentunya perilaku untuk saling berbuat baik dan juga mubadalah, dan wujubut talattufi, bahwa perilaku itu didahulukan untuk saling berbuat dengan cara yang lembut, yang mudah, yang tidak tiba-tiba kasar apalagi sampai pemukulan. Begitupun hak menikmati seksual bagi suami istri, berikutnya, tema berikutnya, dan terakhir adalah bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab dan kewajiban bersama. Sehingga tidak lagi ada suami yang ketika anaknya nangis memanggil istrinya, "Bu, Ma, anakmu nangis, mau ibadah enggak?" Nah, ini bisa juga untuk sama-sama, kalau itu anak bersama, maka tanggung jawab bersama. Itu nanti ada di bab yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, yang ke-10. Yang ke-11 tentang pentingnya kesehatan, juga pentingnya tindakan-tindakan preventif untuk tubuh, pentingnya kesehatan reproduksi dalam Islam, dan pentingnya menjaga bagaimana agar alat reproduksi kita juga terpenuhi haknya, terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi energi dan lain sebagainya. Dan khitan itu bukan untuk perempuan tapi untuk laki-laki. Kemudian soal masturbasi dan onani, lalu tentang haid atau menstruasi, bagaimana ia menjadi bagian dari sesuatu yang harus dipandang secara terhormat, bukan sesuatu yang kotor, tapi sesuatu yang
masa di mana perempuan diberi kesempatan untuk punya me time, punya waktu untuk istirahat. Lalu soal kehamilan, soal melahirkan, soal menyusui, dan soal alat-alat atau cara-cara kontrasepsi, dan termasuk juga soal aborsi, dan terakhir soal menopause. Itu kira-kira tema-tema besar dalam kitab ini yang mengacu kepada prinsip rahmatan lil alamin dan juga akhlak mulia, sehingga kedua belah pihak betul-betul diperlakukan secara bermartabat di satu sisi, di sisi yang lain juga punya visi agar orang yang memiliki kapasitas lebih itu memperlakukan yang lainnya untuk kebaikan dan keberdayaan. Jadi keadaan hakiki di mana perempuan punya kondisi-kondisi biologis yang berbeda dari laki-laki, itu pun kondisi sosial yang berbeda dari laki-laki, itu dipahami baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki, sehingga kemanusiaan perempuan itu diapresiasi, diterima dengan segala pengalaman yang bisa jadi berbeda dari laki-laki, sehingga tidak mudah dituduh atau dianggap emosional misalnya, padahal itu adalah pengalaman nyata real seorang yang lagi menstruasi, yang itu harus dipahami, dimengerti, dan diupayakan agar tidak terhalang dari akses untuk memperoleh fasilitas kebaikan dan energi. Itu kira-kira 20 tema itu yang nanti satu persatu akan disampaikan oleh ulama dari ujung baratnya, kebetulan Mbak Mufliha Wijayati dari YN Metro dan sebelumnya Mbak Rahmi dari Mataram. Itu Mbak Andi, makasih. Ya, terima kasih Kang Fakih. Jadi kita sudah punya gambaran ya selama 20 hari ke depan itu Mbak Andi kita akan belajar apa saja. Setiap temanya tadi sudah dijelaskan oleh Kang Fakih gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusinya, kita buka pertanyaan untuk mumpung ada dua narasumber yang luar biasa, kita kasih kesempatan untuk para peserta bertanya kepada dua narasumber kita. Hanya saya kasih kesempatan untuk 1-2 penanya. Silahkan yang mau bertanya langsung ke Bu Nyai Badriah dan juga ke Kiai Fakih. Monggo. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya bisa klik raise hand, atau langsung juga boleh di room chat, boleh bertanya. Atau kalau masih malu-malu nggak apa-apa juga sih. Oh, sudah ada, silakan. Monggo. Ahmad Dirga. Silakan Mas Ahmad Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya. Terdengar jelas nih? Ya, jelas. Terdengar jelas. Terima kasih atas kesempatannya di siang hari Jumat yang lumayan melelahkan ini, terutama saya yang jarak rumah dengan masjid sangat jauh sekali. Di siang hari Ramadan, saya udah sedikit diskusi-diskusi sama teman-teman ngopi di pondok. Kebetulan saya mondok di Mahat Ali Situbondo. Wow, saya Situbondo. Diskusi soal soal isu-isu perempuan ini yang menjadi kebingungan saya selanjutnya tentang isu perempuan ini. Saya berpikir sampai mana sih sebenarnya, terutama memperjuangkan hak-hak perempuan ya. Sampai mana sih sebenarnya perjuangan ini begitu? Saya berpikir sampai ke sana. Itu masih buram bagi saya ya kan, banyak perubahan hukum dan apa saja di literasi klasik yang seperti yang kita ketahui lah, itu beberapa berubah. Saya berpikir sampai mana perjuangan terhadap perempuan ini, sampai pada titik apa begitu. Saya juga melihat ada sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pejuang-pejuang perempuan ini. Saya jadi mikir begini loh.
beberapa IG yang saya ikuti seperti yang perempuan di IG Indonesia Feminis misalkan, kemudian di beberapa akun-akun yang memperjuangkan perempuan lainnya, itu sepertinya ada pejuang yang yang ekstrim begitu. Saya melihat beberapa pejuang perempuan itu ekstrim. Jadi dia yang menggaungkan lepas dari masalah aurat khilafiyah, masalah aurat para ulama kita, para perempuan ini sedang ingin menggaungkan bagaimana hak mereka ditunaikan tapi di IG itu di postingan-postingan IG dan pengurus-pengurus di Indonesia Feminis itu banyak yang seperti mengacuhkan soal aurat lah. Saya gampangnya saja begini. Kemudian saya berpikir begini. Ini sebenarnya yang paling betul untuk diperjuangkan haknya itu mereka atau sebenarnya mereka ini getol untuk memperjuangkan haknya atau sebenarnya sedang ingin memperjuangkan kebebasannya begitu. Jadi kalau hak dengan kebebasan saya memikirkan berbeda. Mas Ahmad Dirga bisa dipersingkat pertanyaannya? Itu aja sebenarnya. Baik, jadi ada 2 pertanyaan dari Mas Ahmad Dirga ya. Mungkin Mbak Iko satu lagi ya. Mungkin ada penanya. Dibuat lebih singkat, lebih ringkas dan tidak beranak pinak ya. Pertanyaannya jadi ringkas gitu. Silakan. Angkat tangan, raise hand, silakan disampaikan. Ada di room chat Mbak Iko. Mungkin Mbak Iko bisa membantu membaca? Oke, coba ya. Saya bacakan. Oh ya, ini dari Uswatun Hasanah. Saya ingin bertanya, sering ditanyain mengenai kodrat perempuan. Dan saya pun bingung jawabnya apa. Bagaimana tanggapan para pemateri? Karena yang saya tahu dari sekitar saya masih menekan kebebasan perempuan dengan alasan kodrat. Seperti kenapa perempuan berpendidikan tinggi, kenapa enggak diam di rumah, dan lain sebagainya. Itu dari Uswatun Hasanah. Jadi sudah ada 2 penanya ya Mbak Andi ya. Yang pertama dari Mas Ahmad Dirga. Yang kedua dari Uswatun Hasanah. Silahkan Kang Faki dan Mbak Bad untuk menjawab 2 pertanyaan itu. Mbak Bad dulu, Mbak Bad. Monggo Mbak Bad. Halo Mbak Bad. Mbak Bad, apakah masih bersama kita? Iya, baik. Oke. Saya akan menjawab dari yang sederhana dulu ya, tentang kodrat perempuan. Jadi yang perlu kita pahami bersama, ini sebetulnya sesi pertama ya, yang untuk teman-teman panitia, saya pikir ini perlu menjadi sesi pertama ketika kita akan membahas kitab ini. Perlulah ada penjelasan tentang itu, tentang makna kodrat itu sendiri ya, bahwa kodrat itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita tidak punya pilihan, dan sifatnya memang kalau dalam konteks kita ini laki-laki dan perempuan ya sifatnya itu biologis. Kodrat perempuan ya dia dari sisi alat kelamin, kodrat perempuan punya vagina, kalau laki-laki punya penis. Kalau perempuan haid, hamil, menyusui. Nah, kalau perempuan kalau laki-laki punya sperma begitu. Nah, kodrat ini tidak bisa dipertukarkan. Nah, seringkali kodrat ini dijadikan alasan untuk membatasi perempuan pada hal-hal yang sifatnya non kodrati. Nah, mencari ilmu itu tidak terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, seperti itu ya. Kemudian manusia sebagai makhluk spiritual, Allah Subhanahu Wa Taala misalnya berfirman, Innila ubi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal laki-laki dan perempuan, tidak dilihat dari jenis kelaminnya. Kemudian juga inna akramakum indallahi atqakum, laki-laki dan perempuan yang paling mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Nah, yang terjadi dalam kehidupan kita itu
kebanyak karena memang sistem pemikiran dan tradisi yang masih sangat patriarki, hal yang tidak kodrati itu dianggap kodrati. Itu jadi posisi yang salah, yang bukan kodrati menjadi kodrati. Yang bukan kodrati itu apa? Sesuatu yang bisa dilakukan semuanya oleh perempuan dan laki-laki. Nah, kalau perempuan, kalau kodrati itu perempuan head, laki-laki mau bagaimanapun juga nggak bisa head begitu. Tapi kalau menjawab soal, menjadi dokter, menjadi penulis, menjadi pemimpin, kan laki-laki bisa, perempuan bisa. Begitu juga mengurus keluarga, nyapu, masak itu, bahkan kalau kita lihat di warung Padang itu yang terampil banget sebagai koki dan yang melayaninya kan laki-laki, ya. Artinya bahwa banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan secara bersama-sama oleh laki-laki maupun perempuan, asal masing-masing mendapatkan kesempatan, mendapatkan akses yang sama. Nah, itu akses untuk perempuan ditutup atas nama kodrat. Nah, inilah bentuk ketidakadilan dan kesalahpahaman terhadap kodrat yang tentu saja perlu kita luruskan. Dan Rasulullah SAW sendiri telah meluruskan itu. Meluruskan itu kita melihat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim misalnya, bahwa dalam berbagai ruang pengabdian perempuan itu selalu ada bersama dengan laki-laki, di majelis ilmu ada, sebagai ulama ada, bahkan Rasulullah meminta sahabat mengambil setengah ilmu dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bin Abi Al-Humairah. Kemudian di ruang-ruang ekonomi banyak juga loh perempuan di masa Rasulullah, bahkan istri Rasulullah sendiri adalah saudagar internasional, dan itu tidak dihalang-halangi. Begitu juga dalam peran-peran lain yang sangat banyak, bahkan dalam hal yang sangat maskulin gitu ya, dalam konteks saat itu ketika terjadi peperangan. Nah, ini mohon jangan salah kemudian mengambil ini karena terinspirasi itu lalu kemudian perempuan boleh melakukan aksi teror, itu suatu hal yang sama sekali berbeda dan tidak bisa kita kaitkan. Tetapi artinya bahwa perempuan itu ada di semua posisi, dan laki-laki perempuan ditegaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 71 sebagai aulia, masing-masing aulia ba'dhum, ya, masing-masing menjadi pendukung, penolong satu sama lain. Nah, jadi tolong kodrat ini kita pahami sesuai dengan pengertian yang sebenarnya, sehingga tidak ada lagi ketidakadilan kepada laki-laki dan perempuan. Karena kalau kita nggak pas itu kita juga nggak adil juga loh bagi laki-laki, dan seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Ada seorang bapak dari Bani Tamim yang pengen mencium anaknya, mengasihi anaknya, itu tidak melakukan itu karena apa? Karena dianggap mencium anak, ngurus anak itu bukan kodratnya laki-laki gitu. Dan itu yang kemudian ditentang oleh Rasulullah yang mencium Hasan Husain, mengurus Hasan Husain di depan sahabat-sahabatnya, dan yang menjadi asbabul wurud dari hadis man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Menyayangi orang lain, menyayangi anak-anaknya, cucunya, makhluk-makhluk Allah, maka dia tidak akan disayangi oleh makhluk maupun oleh Khalik. Jadi kalau kita nggak pas menempatkan kodrat, itu bisa menjadi ketidakadilan dan ketidakbahagiaan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena itu kita kembalikan kodrat itu pada pengertian yang sebenarnya, bahwa kodrat adalah sesuatu yang sifatnya given, diciptakan oleh Allah, tidak bisa dipertukarkan, dan kita dalam posisi yang tidak bisa memilih. Saya lahir dari ibu bapak saya, itulah kodrat. Nah, saya kalau bisa milih, saya pengen jadi lahir dari Rasulullah Muhammad SAW, kan begitu kan? Tapi kan kodrat saya tidak seperti itu. Saya lahir sebagai orang Jawa, dari warga negara Indonesia, itu juga adalah kodrat, begitu. Nah, itu yang tidak bisa dipertukarkan. Saya perempuan dengan kodratnya perempuan tadi. Adapun soal pemilihan warna pakaian, kemudian studinya mau kemana, punya konsentrasi keahlian apa, itu semuanya bukan kodrat. Kalau laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama, dia akan bisa maju dan berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua tadi dari Mas Ahmad Dirga ya, dari Situbondo, saya cuma ingin ini saja,
sebetulnya dari dulu sebelum ada isu gender, ada soal isu feminisme, itu kan ya kalau boleh dibilang bahkan mungkin dulu dengan sekarang perempuan yang seringkali itu ya karena ada satu atau dua atau ya mungkin bahkan mungkin ya bukan satu dua ya, tetapi ada orang yang punya pilihan tertentu gitu, yang terus kemudian itu digeneralisir sebagai sesuatu yang seperti itulah feminis. Padahal kan sebetulnya feminisme itu kan memang memberikan banyak ruang pilihan. Kita lihat saja di Indonesia ini yang bicara tentang keadilan dan kesetaraan gender ini, para bunyai yang hadir di sini ini juga Masya Allah, mereka orang yang benar-benar lahir besar dan mengawal tradisi lokal begitu, tetapi bedanya adalah cara berpikir yang open mind ya, yang terbuka. Jadi soal feminisme itu tolong jangan dilihat hanya di urusan pakaian, urusan apa, tetapi ini merupakan cara berpikir yang tentu saja fokusnya pada keadilan bagi makhluk Allah, keadilan dan kesetaraan bagi semesta. Mungkin itu ya, Mas Fakih bisa menambahkan. Ya, terima kasih Mbak Bat. Saya kira sudah disampaikan oleh Mbak Bat secara umum ya. Kalau pertanyaannya sampai di mana, ya nggak akan pernah selesai selama kita hidup di dunia sebagai manusia. Ada nafsu, ada hegemoni, itu selama itulah kita akan terus berjuang untuk memastikan orang tidak karena jenis kelaminnya lalu direndahkan, lalu disalahkan, lalu dibatasi hanya karena dia perempuan. Jadi saya teringat misalnya ketika Nabi Muhammad itu memanggil orang, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ta'alau ilal masjid, mari masuk ke masjid. Itu yang datang kebanyakan laki-laki. Lalu kemudian ada perempuan, Ummu Salamah mau datang, itu dihalangi. Kamu kan perempuan katanya. Lalu kata Ummu Salamah, ana minan nas, saya kan manusia. Loh, kenapa saya dihalangi? Nah, kita kadang-kadang tidak sadar seringkali menghalangi seseorang hanya karena dia perempuan, termasuk soal belajar tadi. Kata-kata iqra misalnya, bacalah. Tetapi nyatanya yang suruh baca, suruh belajar, suruh apalagi itu kebanyakan laki-laki, sehingga perempuan ketika bodoh disalahkan, ketika pintar juga disalahkan. Jadi menjadi perempuan itu jadi kapanpun akan salah. Misalnya kalau dia lagi marah, maka dianggap emosional. Kalau laki-laki marah dianggap berani. Nah, ini kan hal yang sama tetapi diperlakukan secara berbeda. Ini yang harus kita selesaikan itu. Jadi kalau sampai di mana ya sampai orang memahami bahwa perempuan itu manusia dan karena itu tidak bisa disalahkan, dikerdilkan hanya karena dia perempuan. Jadi kita tahu misalnya ya, perempuan keluar malam, laki-laki keluar malam, itu cara pandang orang berbeda. Nah, kenapa? Padahal sama-sama keluar malam. Katanya kalau perempuan keluar malam akan menggoda misalnya, atau akan menjadi PSK. Nah, pertanyaannya adalah, kalau laki-laki keluar malam akan mencari PSK, salah tidak? Nah, cara pandang itu yang masih kuat di masyarakat, sehingga akhirnya perempuan akan selalu salah. Nah, perjuangannya sampai kapan? Ya sampai orang memandang perempuan sebagai manusia yang punya akal budi, sehingga kiprahnya akal budi harus diakuin, yang punya spiritual sehingga kiprah keagamaannya diakui, yang juga punya fisik sehingga mungkin marah, mungkin salah, mungkin perlu makan juga dipahami. Nah, dalam konteks kehubungan suami istri misalnya, maka bagaimana agar suami dan istri satu sama lain sama-sama memahami istri dan suaminya sebagai manusia. Yang manusia itu ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan psikis. Jangan suruh melayani terus, seakan-akan hanya ada istri soleha. Nah, ini kita harus akui orang beragama ini. Kita mau kemanapun nyatanya kita hanya punya konsep istri soleha, tapi nggak punya konsep suami soleh. Contoh yang paling gampang, lagu Roma Irama.
Nah, ini generasi milenial mungkin nggak kenal Rhoma Irama. Itu hanya ada istri soleha lagunya, suami soleh nggak ada. Nah, sampai kapan ya? Sampai kita juga punya lagu dangdut suami soleh misalnya. Sehingga si istri didorong untuk menghormati suami, si suami juga didorong untuk menghormati istri. Nah, jangan sampai yang ada konsep kita itu, si istri melayani suami, si suami melayani orang lain. Melayani mahasiswa saja, melayani umat saja. Lalu istri siapa yang dilayani, siapa yang melayaninya? Nah, kalau sampai kapan ya, sampai kehidupan relasi laki-laki dan perempuan itu persis seperti kata Al-Quran yang sudah disebut oleh Mbak Badriah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman. Kenapa disebutkan kata yang beriman? Karena masih banyak orang yang tidak beriman, bahwa laki-laki dan perempuan satu sama lain itu wali. Apa arti wali itu? Silakan dicek di tafsir apa arti wali. Wali itu artinya penguasa, penolong, penanggung jawab, pelindung. Laki-laki melindungi perempuan, perempuan juga bisa melindungi laki-laki, dan banyak sekali perempuan melindungi laki, tapi kita nggak mengakui gitu loh. Nah, ini yang perlu kita sadari bareng. Inilah perjuangan kita itu kalau mau lebih luas. Tapi pada konteks membangun saya lebih domestik atau lebih internal, bagaimana agar kebahagiaan itu dirasakan bersama. Misalnya ya meluapkan cinta itu beda laki perempuan. Kasih sayang itu beda laki perempuan. Seks beda laki perempuan. Tapi sering sekali kalau perempuan salah sedikit, la'anat hal malaikah, kan begitu. Kalau laki-laki salah banyak, nggak ada tuh la'anahul malaikahnya. Padahal kan sama-sama manusia yang mungkin salah, mungkin benar. Nah, karena itu bagaimana kita memaknai hadis la'anat hal malaikat itu dalam relasi yang kesalingan, yang mubadalah, yang kira-kira suami tidak menggunakan hadis ini untuk menyalahkan, menyudutkan, meminta pertanggungjawaban perempuan saja, dia tidur. Dia anak sendiri. Islam kan nggak demikian, karena Nabi juga bilang, khairukum li ahlihi, atau khairukum li nisaihi. Suami juga diminta bertanggung jawab. Jadi kalau pertanyaan sampai kapan, ya sampai laki dan perempuan tidak menggunakan jenis kelamin, misalnya perempuan, atau juga misalnya laki-laki. Jadi perempuan tidak memandang laki-laki hanya sebatas ATM yang dipelorotin uangnya, misalnya abang ada uang, abang saya nggak ada uang, abang ditendang. Itu juga tidak Islami. Pada saat yang sama, laki-laki juga tidak memandang perempuan hanya sebagai fisik yang cantik, manis, maris ini, begitu tidak cantik lagi, sono saya cari lagi. Nah, ini kan sama, artinya memandang secara fisik belaka, padahal hadis mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin ila qulubikum wa amalikum. Mari kita memandang laki dan perempuan sebagai manusia utuh. Ada akal budi, ada peran sosial, ada kemampuan. Jangan sampai perempuan jadi barang yang hanya ditaruh di rumah saja, seakan-akan pasti bahagia, padahal dia juga sebagai manusia punya relasi dengan tetangga, dengan kawan, dengan orang tua. Sebagaimana juga laki-laki punya relasi dengan anak, dengan istri, dan itu yang perlu. Jadi kalau pertanyaan sampai mana, ya sampai ayat Al-Qur'an wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dalam hal apa? Quran bilang dalam minimal 4 hal. Ya'muruna bil ma'ruf. Apa arti amar ma'ruf itu? Arti apapun amar ma'ruf itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Nah, prakteknya kita amar ma'ruf diartikan politik misalnya, lalu politik hanya untuk laki-laki. Perempuan nggak diajak, kalaupun diajak disalahkan. Sehingga anggaran hanya ada untuk semua kebutuhan laki-laki. Kebutuhan perempuan hamil, perempuan punya anak, anggarannya tidak ada. Kenapa? Karena politiknya laki-laki. Padahal amar ma'ruf kata Qur'annya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Belum lagi yanhauna 'anil munkar, belum lagi yuqimunas shalah, belum lagi yutuna zakat, belum lagi yuti'anullah wa rasulahu. Jadi semua dimensi kehidupan ritual dan sosial itu adalah ruang kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kalau perkataannya sampai kapan, ya sampai segitu. Tetapi dalam perjuangan tentu saja ada perbedaan, ada macam-macam. Ya, cara pandang kita hanya melihat
sesuatu yang kita tidak suka, yaitu kan soal cara pandang. Kita itu kalau sudah benci sama orang, tidak suka, yang kelihatan yang buruknya saja. Sebagaimana orang yang Islamfobia, ngelihat Islam itu miskin, teroris, apalagi poligami terus gitu loh, KDRT, yang dilihat itu. Nah, kalau saya kan melihatnya segala sesuatu itu ada positifnya, ada negatifnya. Kalau dibilang misalnya feminisme ya, justru karena feminisme misalnya kita punya hak buruh migran. PRT misalnya, pekerja rumah tangga itu apakah partai-partai atau organisasi Islam yang mengusahakan? Pekerja rumah tangga itu harus dibatasi, harus ada apa namanya waktu untuk libur, harus ada gaji yang jelas. Kita dulu kan bilangnya pembantu. Kalau pembantu itu gaji terserah majikan, liburnya terserah majikan. Siapa yang menggedor-gedor itu feminisme. Gitu, termasuk hak pendidikan, termasuk hak budget, termasuk apa lagi? Ya saya kira banyak ya lensa-lensa yang kita harus sadar dalam mengelola kehidupan ini. Kalau tanpa lensa feminisme atau gender, itu perempuan tidak dianggap manusia. Banyak kalau melihat misalnya kejadian yang sangat sering diungkapkan itu, ketika di Aceh ada tsunami, lalu bantuan muncul, yang diingat orang itu mie misalnya, lalu roti, lalu rokok. Rokok itu kebutuhan siapa? Kebutuhan laki-laki. Softtek yang itu kebutuhan nyata perempuan malah nggak diingat. Nah, dan banyak lagi nanti kebutuhan-kebutuhan terkait dengan 5 kondisi biologis perempuan. Ada menstruasi, ada hamil, ada melahirkan, ada menyusui, ada apa namanya nifas. Nah, ini kondisi-kondisi ini itu kalau nggak dipahami sebagai kondisi kemanusiaan, itu akan dilupakan, dianggapnya ya sudahlah perempuan itu urus sendiri aja, padahal ketika ngurus sendiri dia nggak diberikan akses budget, akses kesehatan, akses karena itu di seluruh dunia Islam sebagian besar walaupun nggak semua, kematian ibu dan anak itu besar sekali, padahal katanya apa namanya umuka 3 kali Nabi bilang itu. Nah, kesadaran umuka ini ternyata prakteknya kurang, hadisnya banyak. Mari kita baca ayat wawassainal insana biwalidayhi. Itu menyebut dua orang tua, ayah dan ibu. Tetapi yang dipanggil, yang diminta diingat oleh Quran cuma peran ibu. Hamalathu. Dipercepat, Kang Fakih. Kenapa? Dipercepat. Oh ya, jadi kita punya banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang kita harus memberi perhatian, nyatanya kita tidak memberikan perhatian dengan kondisi biologis maupun kondisi sosial ya. Kalau lebih cepat istilah keadaan hakiki itu. Jika kalau pertanyaan sampai kapannya, sampai ayat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ini terimplementasikan dalam kehidupan kita, sehingga seseorang menjadi perempuan tidak rendah diri di satu sisi, dan tidak digunakan oleh laki-laki untuk menyudutkan, menyalahkan, menerakakan, melaknatkan, dan lain sebagainya. Tapi bekerja sama, kebaikannya dikelola, diusahakan, dirasakan bersama, keburukan hidupnya, apapun nama keburukannya, tidak dilakukan oleh siapapun dan harus dihindari bersama. Kalau itu sudah, maka itu selesai. Tapi saya yakin tidak akan selesai karena hidup kita punya nafsu. Nah, karena itu kita terus berusaha agar punya prinsip relasi yang badalah atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan, memandang sebagai manusia yang bermartabat, lalu kita bergerak agar lebih adil dan menghadirkan kemaslahatan. Bermartabat, adil, dan maslahat. Itu kira-kira tentu saja perlu kursus tersendiri, Mas siapa namanya itu? Ahmad Bagja. Ya, tapi ini Ahmad Dirga. Ya umum saja. Kita bisa, saya siap dipanggil ke situ Bondo kalau mau, dikulitin boleh nanti. Kita belajar lagi seperti apa bareng, membaca, melihat, mendengar, agar Islam kita sebagaimana namanya adalah Islam yang memberikan kedamaian, kebaikan, kesejahteraan kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Fakih dan Babat yang sudah menjawab pertanyaan sangat detail sekali, pertanyaan dari Mas Ahmad Dirga dan juga Mbak Uswatun Hasanah. Semoga bisa diterima dengan baik ya Mbak Uswatun dan Mas Ahmad Dirga. Dan saya masuk ke pertanyaan terakhir nih, karena kalau nggak ditanyakan ini nggak afdol.
Karena sekarang bulan April ini merupakan bulannya KUPI. Dan ya, ini bulan KUPI Mbak Andi. Dan ini juga yang mengikuti kegiatan ini hampir, kalau yang sudah daftar itu hampir sama kayak peserta KUPI kemarin. Itu sekitar 700 orang. Cuma memang yang iya betul. Cuma memang yang baru masuk itu sekitar 300. Semoga besok begitu mulai kelas pertama itu sesuai dengan yang daftar itu sekitar. Nggak mungkin juga kok, nggak mungkin karena kuota gitu ya? Kita 500 kuota. Oh gitu ya. 200 di YouTube gitu Kang, 200-nya lewat YouTube. Jadi 500. Enggak hadir full ya, Mbak Eko ya, nggak titip absen ya Mbak ya. Betul. Jangan kayak tradisi kuliah dulu kita ya, selalu titip absen. Nah ya, pertanyaan terakhir buat Mbak Bad dan mungkin bisa dijawab lebih singkat. Ini terkait dengan visi misi KUPI tentang keislaman dan kebangsaan di Indonesia. Ini seperti apa Mbak Bad? Pertanyaan terakhir dan mungkin bisa dijawab lebih singkat. Silahkan Mbak Bad. Coba diulang lagi Mbak, barusan saya ada. Visi misi KUPI tentang keislaman dan juga kebangsaan di Indonesia. Dan ini mungkin Mbak Iko bisa juga dikaitkan dengan bagaimana nilai-nilai KUPI ya, dan kehidupan berkeluarga yang diantaranya tertulis dalam kitab Manba'atis Sa'adah ya, jadi sekalian terjawab. Silakan. Yes. Suaranya, maaf nih suaranya agak terganggu. Jadi sebetulnya visi KUPI itu keislaman, kemanusiaan, keindonesiaan, dan kesemestaan, di mana satu sama lain dari 4 hal ini terkait dan terhubung semuanya. Jadi ketika kita bicara sebagai seorang Muslim, kita bicara ajaran Islam, maka itu dengan sendirinya ajaran Islam yang kontekstual dengan situasi, visi, dan komitmen kebangsaan kita, begitu. Islam yang memang memberikan rahmat bagi alam semesta, maka visi KUPI dalam alam misalnya, terhadap alam misalnya bukan menjadikan alam sebagai objek, tetapi sama-sama sebagai subjek, sebagai makhluk Allah yang masing-masing saling mendukung dan saling menghidupi, bukan yang satu subjek yang bebas untuk mengeksploitasi itu. Nah itu jadi visi keislaman yang langsung berkorelasi dengan kesemestaan. Nah, keislaman yang berkorelasi langsung dengan kemanusiaan, yang tadi hakikat utamanya adalah bagaimana kita memanusiakan seluruh manusia tanpa melihat apapun jenis kelaminnya, apapun suku, bangsa, ras, dan agamanya. Kalau yang namanya manusia ya adalah manusia sebagai makhluk Allah. Dan karena itu perjuangan KUPI ketika melihat berbagai macam persoalan kemanusiaan ya selalu melihat dengan lensa yang demikian. Demikian juga perjuangan KUPI atau visi KUPI mengenai kemanusiaan. Nah, kemanusiaan juga keislaman, kemanusiaan ini juga langsung terkait dengan kebangsaan dalam arti keindonesiaan. Karena itu KUPI tidak pernah berpikir untuk mengkhianati komitmen kita sebagai bangsa yang telah memilih NKRI sebagai pilihan kita dengan segala pertimbangannya, dan para ulama berperan langsung dalam proses itu. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Karena itu visi kebangsaan KUPI yang kemudian berkorelasi dengan visi keislaman, kemanusiaan, berkorelasi dengan visi kesemestaan ini kemudian menghadirkan cara pandang Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat. Nah, kalau kita bicara tentang Islam yang moderat, Islam moderat itu seperti apa? Ya yang tawazun, berkeseimbangan, tawasud, moderat, proporsional, adil, kemudian i'tidal, adil, lurus, kemudian temuh yang toleran, kemudian tasyawur mengedepankan musyawarah, ada musawah, ada kesetaraan,
kemudian ada aulawiyah, ada prioritas-prioritas dalam kehidupan ini, kemudian ada tataburiyah, kita terbuka terhadap berbagai perkembangan, terhadap kemajuan dan inovasi, kemudian juga ada tahaduriyah, kehidupan yang berperadaban dan berkeadaban. Nah, kira-kira ini pandangan-pandangan besar KUPI ya di dalam melihat berbagai hal. Nah, tentu saja pandangan ini akan secara spesifik dan tajam diterapkan dalam melihat relasi laki-laki dan perempuan atau dalam ranah keluarga maupun ranah masyarakat. Nah, karena itu KUPI juga punya pandangan yang disampaikan oleh Ibu Nyai Nur Rofiah kalau tadi kayak pakai kan tentang mubadalahnya ya. Keadilan hakiki. Nah, jadi dalam melihat keadilan dan kesetaraan laki-laki perempuan itu bukan kemudian harus sama semuanya, tetapi melihat perempuan dengan berbagai macam pengalaman hidupnya, berbagai macam pengalaman sosialnya, dan dengan kekhasan fisik dan biologisnya, sehingga tidak selalu apa yang kita berikan kepada laki-laki itu harus sama persis dengan yang kita berikan kepada perempuan. Dan itulah yang telah diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjaminan hak-hak reproduksi yang sedemikian luar biasa yang mendapatkan perhatian khusus di dalam Al-Qur'an ya. Kodrat perempuan itu semua ada dalam Al-Qur'an, tentang haid ada, tentang hamil ada, tentang melahirkan ada, tentang menyusui ada, dan semua disampaikan dengan. Nah, itulah yang kita akan terjemahkan juga dalam berbagai macam pandangan dan juga dalam perilaku konkret kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu kalau bicara tentang visi KUPI ya. Jadi keislaman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kesemestaan yang empat-empatnya dalam satu tarikan nafas yang terhubung satu sama lain. Baik, Mbak Iko, sepertinya ini tadi udah keren-keren ya jawaban para narasumber kita. Boleh Ibu, Bapak, dan teman-teman memberikan aplaus untuk narasumber kita. Boleh di reaction, ada tepuk tangan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kang Fakih dan Bu Nyaibat, bahwa ini adalah sesi pemanasan kayaknya deh Mbak Iko, karena kayaknya di chat langsung terima kasih, sangat mencerahkan gitu ya, karena kayak sesi pemanasan itu menuju 20 kelas ya yang akan dihadiri oleh Ibu Bapak sekalian. Mungkin pengumuman sedikit saja nih bagi orang yang aktif selama 20 itu, nanti akan ada hibah buku-buku saya, ada Sunnah Monogami, ada 60 hadis perempuan, ada Qiraah Mubadalah nih yang buku Babon 600 halaman. Nah, ada kitab lainnya, kitab Mambaul Sa'adah, kitab Sitrin Al-Auliya, kitab Nabiur Rahmah, sedikit saja, sama Manual Mubadalah. Nanti silahkan mengikuti WA grup yang dikelola oleh Mbak Fevi. Di sana mungkin ada aturan main atau apa. Jadi bagi berkomitmen gitu ya Kang ya? Ya gitu. Sudah harus siap-siap menerima banyak hadiah ini, sudah disediakan oleh panitia. Oke, Mbak Iko, kayaknya kita udah sampai di penghujung acara nih, Mbak Iko, sudah jam 3:11 gitu ya. Nah, pada sore hari ini, karena tadi narasumber kita sudah menyampaikan beberapa jawaban maupun pemaparan-pemaparan untuk menggambarkan dari kelas pertama kita hari ini, maka kami akan meminta Ibu Nyaibat untuk membuka secara resmi acara kelas intensif Ramadan 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara. Silakan Ibu Nyaibat. Baik, mari sama-sama kita buka kegiatan kelas intensif pengajian Ramadan ngaji kitab Mambaus Sa'adah bersama dengan 20 para ulama perempuan Nusantara dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka ilmu, pembuka tabir, pembuka kendala, pembuka kemanfaatan, pembuka kebahagiaan, pembuka keberkahan, dan pembuka segala kebaikan bagi kita semua, baik
kebaikan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, dan kebaikan masa kini, kebaikan besok, dan kebaikan dan kebahagiaan masa yang akan datang yang panjang fi yaumil qiyamah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih Mbak Bad dengan dibukanya acara kelas intensif secara resmi oleh Bu Nyai Badriah Fayumi, maka rangkaian kegiatan pembukaan kelas intensif Mubadalah 2 hari bersama ulama perempuan Nusantara ini telah selesai. Semoga dapat memberikan gambaran kepada seluruh peserta yang akan mengikuti kelas ini selama 20 hari yang akan datang. Dan jangan lupa kelas intensif ini akan dimulai besok setiap jam 13 sampai jam 15. Dan ini sudah melebihi dari waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, Mbak Iko, karena ini adalah kelas pertama untuk pembukaan, ini ada video teaser, Mbak Iko. Jadi ada video teaser yang akan diputar oleh panitia sebagai bentuk pembukaan di hari pertama kita. Nah, baik bagi panitia, boleh silakan ditayangkan video teaser untuk kelas intensif Ramadan 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara. Mubadalah berkolaborasi dengan Rahimah dan Fahmina Institute. Dengannya mempersembahkan kelas intensif Ramadan 1442 Hijriah. 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara. Kursus keluarga bahagia berbasis kitab Membangun Sahadat. Pembukaan dan pengantar Yai Hajah Badriah Fayumi, Yai Fakih Abdul Qadir. Hak atas tubuh Yai Rahmi Kusbadia. Hak atas istirahat yang cukup bersama Yai Muflihah Wijayanti. Hak memenuhi hasrat seksual yang halal dan baik Yai Tara Saparianti. Prinsip-prinsip relasi suami istri, bekal dan persiapan pernikahan Yai Yulianti Mutmainah. Nikah sebagai akad kerjasama dan kesalinan Yai Awani Amfar. Muasyarah bil ma'ruf pasangan suami istri Nyai Sofi Puji Astiti. Membangun relasi perkawinan tanpa kekerasan Nyai Siti Rofiah. Hak bersama dalam mewujudkan kesenangan seksual Nyai Hajah Hindun Anissa. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama Nyai Umi Hani. Hak-hak kesehatan reproduksi, urgensi menjaga kesehatan tubuh Nyai Amiha. Hikmah ibadah bersuci bagi kesehatan diri Nyai Usfiatul Marfu'ah. Kesehatan reproduksi dan perkawinan Nyai Khotimatul Husna. Menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi Nyai Nur Mahmuda. Hitan bagi laki-laki bukan untuk perempuan Nyai Hajah Farida Ulfi Naimah. Hukum onani dan masturbasi Nyai Umdatul Khairat. Haid atau menstruasi Nyai Hajah Evi Muafiyah. Hamil, melahirkan dan menyusui Nyai Raudatul. Alat kontrasepsi dalam mengatur kehamilan Nyai Istianah Ghazali. Aborsi Nyai Hajah Fatana Kadawud. Monopause dan andropause Nyai Sylvia Rahman. Bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi.
Baik, tepuk tangan dulu dong untuk para panitia yang sudah membuat video teasernya, keren-keren banget ya. Itu adalah para ulama perempuan yang menurut saya itu akan sangat keren banget dan semoga Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian konsisten akan hadir 20 kelas itu ya di 20 hari. Mbak Iko, apakah bersama kita atau masih terpental? Oke, baik. Untuk teman-teman, Ibu dan Bapak, bagi yang tidak sempat mendaftar karena sudah penuh, silahkan untuk 20 hari dan 20 kelasnya untuk menyaksikan secara online. Karena ini ada streaming di YouTube suararahima.com, di Facebook ada di fanpage Mubadalah ID, dan ada siaran delaynya di YouTube Yayasan Fahmina. Mbak Iko, apakah sudah bersama kita? Halo Mbak Iko. Mbak Iko sepertinya terputus ya. Baik, kalau begitu. Udah nyambung belum Mbak Andi? Oke, sudah Mbak Iko. Sudah nyari-nyari Mbak Iko nih dari tadi di tengah keheningan. Karena saya terpental-pental dari tadi ini. Aduh, sakit terpental. Ya oke, Mbak Iko. Ya, sebelum kita kembalikan ke host, saya bersama Andi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bang Dul. Oke, terima kasih Bu Nyai Rojiko dan Bu Nyai Andi Kozia. Ini kita seperti sedang siaran pakai TV besar gitu ya. Ada host, ada moderator gitu ya. Terima kasih Bu Nyai Badria, terima kasih Kang Fakih yang sudah menghiasi di penghujung pengantar dan pembukaan kelas intensif ini. Ini adalah awal untuk menuju 20 hari ke depan. Ada kelas-kelas yang dengan ibunya tersebut. Nah, di jam yang sama jangan lupa. Nah, kepada para peserta yang aktif, peserta aktif maksud saya yang tergabung dan terdaftar, jika ingin mendapatkan door prize hadiah buku-buku dari Kang Fakih, silakan ikuti aturan mainnya. Oke ya. Oke, sampai ketemu besok di jam yang sama kepada teman-teman yang peserta aktif, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang nonton di media live streaming, maksud saya di YouTube suararahima.com dan juga Facebook mubadalah.id, dan juga nanti akan siaran ulang di YouTube Yayasan Fahmina. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kang Dul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Keren. Assalamualaikum. Andi padahal janji mau telepon itu jam 3. Oke. Oke, keluar. Ya, pamit ya semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Oke, makasih ya. Baik, kok, makasih. Sama-sama, Bu Evi. Sudah sehat? Sudah sehat? Alhamdulillah sudah, kayaknya karena dipaksa suruh ini nge-host. Ya, dadah ya. Mendadak sehat. Ya. Ya. Oke, langsung close.